Sagittarius Gemini. Sebenarnya Sama apa ya? ngomong-ngomong musik, kamu tuh suka denger lagu apa? Kalau denger, aku suka denger Queen sebenarnya. Yang Mama. Iya. Oh, Aku tuh kalau misalnya lagi ini urusan kamar mandi juga lagi. iya boleh, biar sama deh. Lagi buang air besar, aku bisa spend time 45 menit di kamar mandi. Kamu ngapain aja di kamar mandi 45 menit? Halo guys, gue Luna. Welcome to Voice Note. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang mukanya tuh udah diwarawiri film-film Indonesia ya. Ini dia, Salsabila Zahra. Hai semuanya. Thank you banget kamu udah dateng nemenin aku. Thank you juga loh udah ngundang aku di sini. Ini perdana ya berarti ya? Ini perdana, ini episode pertama. Oke, ini pas banget hari ini aku lagi break syuting gitu satu Iya. hari, jadi makannya spesial buat kesini. Oh my god, ini spesial guys untuk hari ini. Jadi aku baru selesai 3 judul film, ada yang drama, ada yang horor. Ya. Terus sekarang lagi jalan lagi nih, sekarang udah jalan ke kira-kira day 8. Dari 8. Capek ya jadi aktris ya. Capek, tapi seneng. Selain jadi aktris, di luar kehidupan aktris tuh kamu ngapain aja sih? Aku sekolah juga, Sekolah. sekolah pasti. Terus aku nyanyi juga. Nyanyi juga. Nyanyi juga. Boleh dong ada klip nyanyinya ya Wah. guys ya. Boleh ya? Boleh. Abis itu ngelakuin hal-hal lain sih. Aku kebetulan emang suka banget sama seni. Jadi kalau misalnya aku lagi ada free time, aku ngelakuin apa aja yang ibaratnya bikin aku senang tentang seni. Entah aku nari, entah aku dance, entah aku nyanyi juga gitu. Dan salah satunya acting. Acting. Tapi kamu acting tuh belajar autodidak atau kamu sekolah acting? Awalnya banget dulu, iya ada waktu aku masih kecil. Jadi pertama kali aku berkecimpung di dunia acting pas umur 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Masih kecil banget berarti. Iya. Itu pertama kali kayak aku menginjak FTV dan teman-temannya ya. Kalau awalnya entertainment banget itu umur aku 4 tahun. Itu awalnya iklan. 4 tahun? Wow. Itu iklan, terus 6 tahun baru aku FTV. FTV. Nah dari situ tuh aku mulai kayak ikut sanggar-sanggar acting, sempat ikut sebentar, terus udah sisanya ngalir aja, sisanya Ngalir otodidak. Iya. Oke. Karena sekalian syuting, sekalian belajar juga dulu kan. Terus sempat beberapa kali lagi ikut coach acting gitu. Oh, coach. Ikut coach Itu acting. biasanya sebelum syuting gitu ya? Itu pasti, Oke. Jadi pas lagi proses reading kita ketemu coachnya, kita pendalaman karakter bareng. Tapi ada nggak sih karakter yang kamu peranin tapi kamu kayak, aduh ini bukan gue banget lagi gitu? Ada. Nah waktu itu tuh Apa? ya sih ini karakternya emang pendiam, dia menutup diri banget. Dia dibully di luar sekolah, di sekolah juga dibully. Terus sampai akhirnya dia punya temen makhluk halus gitulah. Kuntilanak, pocong. Dia kayak anak kecil juga, tapi kenapa bisa temenan? Karena dulunya dia punya masa lalu yang sama, suka dibully gitu. Terus jadi kayak ibaratnya akrab gitu loh. Oke. Terus dari situ aku mulai ngalamin gangguan, keluarga aku juga kena. Lama-lama diri aku sama dia nih makin nyatu gitu loh. Oh, Gitu. Terus yang dikit-dikit ngerasukan, dikit-dikit ngamuk. Pokoknya nggak jelas deh. tapi kamu kalau syuting horor gitu, kamu takut nggak sih kayak kadang tuh kayak ngerasa, aduh, kalau ini terjadi beneran gimana ya gitu. Kamu pernah nggak sih Tapi mikir? dari dulu aku nggak pernah mikirin kayak gitu sih. Nggak pernah ada kepikiran, takut deh nanti syuting. Nanti gue kenapa ya? Nanti gue gimana ya? Oke. Tapi yang kena tuh ada orang lokasi lah. kayak atau nggak teman kesurupan yang kena. gitu ya? Iya. By the way guys, aku tuh sama Salsa pernah satu project. Dan itu adegannya Salsa jadi istri orang.
Terus kamu pas syuting bareng aku, kamu kan perbedaan umur secara real life-nya kan jauh ya, Sama karakter atau sama apa nih? sama pemainnya. Kamu ada kayak boundaries gitu nggak sih, kayak emang pure udah ya udah gue acting deh gitu, atau gimana? Pasti ada boundaries, karena kalau misalnya kayak tiba-tiba pluk di set gitu langsung kayak kurang enak gitu loh. Jadi pasti kita ada bangun chemistry. Pasti pertama kali ketemu entah reading, kita pasti ngobrol tukeran IG lah, bla 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 bla. Terus kita juga ada di saat ngomongin karakter kita. Oke. Nanti kita mau kayak gimana nih, karakternya gimana. Pasti itu sih. Tapi pernah nggak kayak walaupun udah reading, udah bangun chemistry, pernah nggak sih kayak ngerasa gue tetap risih lagi gitu? Pernah nggak? Pernah sih waktu itu pas awal-awal aku. Awal-awal kamu syuting? Iya, ngerasa jadi kayak nggak nyaman gitu loh. Karena aku waktu itu masih kecil ya. Iya. Dan kok aku dapet peran yang kayak gini nih, walaupun udah reading, udah ada simulasi, bla 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 bla, tapi pas di set tuh beda gitu loh rasanya. Gitu. Kalau aku lihat, maksudnya kan kita pernah tebak-tebakan umur juga kan. Kamu boleh dong spill umur kamu berapa? Berapa? Umur aku, Aku sih udah tahu ya. udah tahu ya. Aku jalan 17. Jalan 17 tahun. Berarti tahun depan. Tahun depan bulan? Mei, aku Mei. Aku Gemini. Aku nggak suka lagi sama Gemini. Tapi kenapa loh? Tiap kali aku nyebutin Gemini, no, enggak. Pada kayak, Karena red flag. Sumpah. masa sih? Teman-teman aku yang Gemini tuh kayak nyebelin banget lagi nih orang. Udah gue cut off gitu. Aku kesel sama Gemini Mei nggak ya? Gak tau deh, aku lupa. Aku udah nge-cut off orang-orang itu. Ya Allah. Aku bener-bener Gemini awal banget, jadi awal Gemini tuh aku gitu. Oh, Tanggal awal. kalau aku tebak aku apa? Cancer. Gak tau. Virgo. Semuanya aku sebutin. Jangan dong, aku Aku Sagittarius. Apa Sagittarius tuh bulan Desember. Desember. Bentar lagi dong. Udah lewat apa belum? Aku 12 Desember. Bentar lagi. Oke. Sagittarius Gemini. Sebenarnya Karena apa ya? karena Gemini salahnya, bukan karena kamunya. Kamu ganti ini deh, ganti tanggal lahir bisa gak sih? Tenang, walaupun aku Gemini, tapi aku nggak kayak Gemini pada umumnya yang mungkin kalian cut off. Oh ya, aku mau infoin ke kalian, podcast ini tuh wadah untuk para Gen Z mencurahkan keluh kesahnya atau curhat atau mau ada yang cerita, nanti kita bahas. Bener. di Jadi podcast ini. sharing bareng-bareng gitu ya? Iya, sharing bareng-bareng. Aku tuh dapat VN dari viewers Alifa Media. Kita dengar bareng-bareng yuk. Oke. Hai Kak, aku Oni dari Jakarta Selatan. Aku mau cerita ya, bukan ngeluh sih, tapi pengen curhat aja. Aku tuh kadang ngerasa capek. Aku kerja, terus aku pulang, pas aku tidur, tapi bangun-bangun, kok kayaknya aku kayak mau istirahat gitu deh. Kadang kemarin kerasa lelah banget. Padahal udah istirahat kan. Jadi, karena aku merasa bersalah karena hidup aku tuh sebenarnya baik-baik aja. Tapi kenapa aku jadi ngerasa kayak gini ya? Jadi tuh dia di sini bilang kalau misal dia itu kehidupannya kayak ya udah boring gitu loh, kayak kerja pulang terus abis itu istirahat tapi kayak tetap capek gitu. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Pernah. Pasti. Kayaknya semua orang pasti pernah deh ngalamin Iya ini. sih. Capek sama pekerjaan, walaupun pekerjaan ini pun kayak ibaratnya passion kita banget. Tapi kita pasti tetap ngerasain capek. Iya sih. Aku tuh ngerasa kayak dunia aktris kan enak nih. Maksudnya kayak, orang-orang pun yang nggak tahu pasti mikirnya kayak, ih enak kerjanya cuman acting doang gitu loh, kayak di depan layar terus terkenal gitu. Kalau dari kamu tanggapan kayak gitu gimana? Mungkin orang yang ngomong kayak gitu dia cuma tahu proses itunya aja, tapi dia nggak tahu di belakangnya gimana. Oke. Gimana kita dari titik nolnya sampai bisa di posisi itu.
gimana proses kita sebelum syutingnya gimana. Oke. Dan pasti ya aku juga ngalamin itu. Rasa capek itu. Syuting pulangnya malam atau subuh. Nanti callingannya pagi lagi. Itu kalau kayak gitu syutingannya udah nggak sehat guys. Bener. Maksudnya Bener banget. berangkat pagi pulang pagi. Kamu pernah ngerasain kayak gitu kan? Dan itu pasti ngedrop, pasti sakit. Betul. Terus kita tuh kalau nggak flu batuk, tipes, lambung. Terus belum lagi kalau lokasinya hutan-hutan, Wah iya, bener. bentol-bentol, terus muka breakout. Ya, bener. Balik lagi ke VN tadi, aku sih pernah ngerasain juga kayak gitu. Cuman menurut kamu yang pernah ngerasain juga, yang kamu bilang tadi kayak semua orang juga pernah ngerasain kan? Solusi yang paling realistis tuh apa? Oke. Kalau ngomongin tentang capek, ya kita emang juga pasti harus jaga kesehatan ya. Itu pasti. Kesehatan, both mental and physical. Oke. Pasti. Kalau tentang istirahat, kita colong-colong waktu tidur. Pasti. Colong-colong waktu tidur. guys. Kalau ada waktu entah cuma 15 menit, 30 menit, tidur. Karena itu kayak ibaratnya waktu yang sangat berharga. Kalau buat kita ini. Terus tentang capek di dalam, itu juga harus kita jaga banget. Karena kalau misalnya dalamnya capek, itu juga bakal susah nanti. Tapi cara ngilangin capek di dalam tuh kayak menurutmu gimana? Maksudnya kalau kamu gimana, kayak apakah makannya manis-manis atau liburan? Kayak mood boosternya gitu ya. Ya, mood booster ya. Salah satunya manis. Makan manis, Makanan aku manis, selalu guys. bawa entah coklat atau apapun itu. Terus, aku selalu dengerin musik. Jadi aku selalu bawa earphone kemana-mana. Nanti kalau lagi capek, aku pasti dengerin musik tuh. Ngomong-ngomong musik, kamu tuh suka denger lagu apa? Kalau denger, aku suka denger Queen sebenarnya. Yang Mama. Iya, Oh, oke. mostly aku denger itu. Ada lagi nggak kayak band Indonesia atau penyanyi Indonesia? Ada. Kayak Nadine. Terus aku ada playlist. Tapi aku aneh loh, denger itu malah lagu sedih. Mau denger lagu sedih, aku ada playlist yang Indonesia. Dan itu semua lagu sedih. Tapi emang bagus sih lagu-lagu sedih dari Indonesia. Iya bener. Ya kan? Parah sih. Biasanya kalau nge-cover lagu, nyanyi-nyanyi gitu, lagu apa? Aku suka lagu-lagu yang kayak mirip-mirip lagunya Nada Amiza. Aku tuh suka kadang cover dia juga. Atau kalau luar, Olivia, Nah, oke. Madison Beer. Wow. Terus akhir-akhir ini, Lovey. Lovi. Yang lagunya Valentine. Yang gimana? Cause I think I'm falling in love this time. I blink and suddenly I had my Valentine. Yang itu. Oh, wow. Kalau pernah denger itu lagunya. Kalau Nadine Amizah, top 3 lagu Nadine Amizah. Oh my God. Apa? Waktu itu aku pernah di zaman yang denger banget lagunya Bertaut. Oh, bertahu tuh yang Yang Bun Hidup Berjalan. tahu. Apa lagi? Rayuan Perempuan Gila. Rayuan Perempuan Gila sama Mendarah. Enggak. Apa lagi? Waktu itu di zaman Bertaut. Oh, Sorai. Sorai. Nah. Oke, nanti kamu cover satu kutipan lagu Nadine ya. Oke. Oke. Nanti digitarin sama Wow. yang ada di belakang kamera ya. Oke. Oh, pada nggak bisa ternyata ya. Kamu bisa main gitar gak? Aku bisa, tapi aku yang Bertaut. Enggak. Nggak ada yang bisa main gitar, serius. Nggak ada. Ya udah, Atau ntar akapela mungkin. langsung nyanyi aja deh. Nyanyi aja, oke. Kamu tuh kalau lagi capek fisik, biasanya olahraga atau istirahat yang pure istirahat aja gitu? Pure istirahat kalau misalnya ada satu hari break nih, atau baru banget selesai syuting, aku istirahat. Tapi aku nggak bisa yang bener-bener full day istirahat di kasur. Oke. Rasanya jadi kayak kurang hidup aja gitu harinya. Oke. Guys, harusnya hari ini tuh Salsa istirahat, guys. Dia malah datang ke podcast ini. Nah justru itu, God. biar rasanya tuh hari ini tuh kayak ada isinya gitu loh. Jadi ada bahkan isinya. di sini. Ya semoga dari Spesial. sini kamu nggak capek ya. Enggak dong, seru dong. Kamu tuh termasuk yang introvert, extrovert, apa ambivert?
Ambivert tuh tengah-tengah gitu Ya, ya? tengah-tengah. Kayaknya aku ambivert. Ambivert. Tergantung kondisi berarti ya. Kamu lagi introvert kalau kondisinya lagi gimana? Kalau lagi pastinya baru banget ketemu orang dan langsung yang kayak ibaratnya kerumunan gitu loh. Kerumunan. Iya. Oke. Dan kadang tuh Kayak shock gitu ya, kayak aduh rame banget gitu. iya, kadang ada rasa kayak gitu. Terus? Apalagi kalau misalnya kan ada ya yang ketemu langsung klik gitu. Iya. Ada yang butuh it takes time dulu nih. Iya. Nah itu tuh yang kadang bikin struggle. Iya, jadi kayak lebih milih diem ya. Aku lebih milih kayak nge-observe gitu loh. Nge-observasi oke. ruangan dulu, oke. Bisa tuh sejam, 2 jam kayak gitu. Heeh. Kalau ekstrovert biasanya kalau kamu lagi apa? Apakah lagi bareng teman-teman, teman dekat, atau lagi apa? Temen deket pasti. Jadi kayak rasanya ketemu mereka tuh healing gitu loh. Jadi kayak mood booster kita. Kamu berarti teman-temanmu tuh seumuran sama kamu apa ada? Semua yang ada, yang lebih tua juga ada. Yang di 20-an ke atas ada. Oke. Terus kamu kalau misal nih kayak solusi yang kamu cari tadi, maksudnya yang kamu utarakan nih ke teman-teman, ada lagi nggak sih kayak saran gitu? Harus Iya, gimana? sarannya kita harus sayang sama diri kita. Kita harus kenal dulu diri kita. Oke. Karena kalau nggak kayak gitu, kita capek, kita apa, kita bingung solusinya karena kita nggak tahu diri kita maunya apa, bisanya apa. Coba deh ngelakuin, nge-explore hal baru atau mendalami hal-hal yang kalian suka, entah kalian berkuda, entah kalian nyanyi, entah kalian nari atau yang lain-lain. Aku pernah baca, aku pernah denger, jadi kayak experience becoming. Jadi kayak kita punya pengalaman menjadi itu gitu loh. Dan itu ternyata seru banget. Seru banget. Kayak kalau aku lagi di fase kayak orang yang tadi curhat, kayaknya aku mau cobain saran dari kamu. Oh ya, by the way, saran dan solusi yang tadi kita omongin mau diambil, kita bersyukur banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa, gitu. Betul. Aku kan tadi udah bilang kalau kita bakal main games kan. Games yang bakal kita mainin adalah We Listen and We Don't Judge. Oh my god. 3 dari kamu, 3 dari aku. Siapa duluan? Oke, silakan duluan deh. Aku duluan ya. We Jadi aku listen. masih mencari. Sebenarnya ini langsung aku tembak aja. Maksudnya biar kamu kayak ya udah jujur gitu. We listen and we don't judge. Aku tuh orangnya jarang mandi, pernah nggak mandi selama seminggu, dan aku tuh kalau mandi kalau mau keluar doang. Kalau nggak ada kegiatan, Kalau misalnya sehari nggak ada kegiatan, nggak keluar, nggak mandi. Tuh tanya ayahku di belakang. apakah betul? Serius? Tapi ya, Maksudnya bebersih kayak sikat gigi, cuci muka, gitu-gitu. Kayak ganti baju, ganti pakaian, oke. gitu. Tapi nggak mandi, nggak kena air yang kayak gitu. Aku tuh mikirnya langsung kayak bener-bener sama sekali gak nyentuh air ibaratnya gitu. Enggak, kalau itu aku udah jerawatan banyak, terus kayak Nggak sikat gigi gimana ya gitu. kamu apa? Ayo. Serius aku masih mikir loh. We listen Oh my and God. we don't judge. Oke. Aku tuh kalau misalnya lagi, ini urusan kamar mandi juga lagi. Iya boleh, biar sama dikit. Lagi buang air besar, aku bisa spend time 45 menit di kamar mandi. Kamu ngapain aja di kamar mandi 45 menit? Aku tuh sambil menghayal gitu loh. Jadi aku sambil cerita, sambil storytelling sendiri. Serius, aku pernah 45 menit di kamar mandi ngobrol sama apa? Sama odol. Ya Allah. Ngobrol serius. Kamu tuh pernah gak sih kayak lagi di kamar mandi, kamu tuh ngobrol beneran ada suaranya atau Ada suaranya. Kayak suara-suara kecil gitulah. tapi pernah gak kelepasan kayak ngomongnya kenceng gitu, terus kayak mau apa nih, ada yang denger kayak gitu? Pernah? Tapi itu di rumah doang atau di luar rumah juga kayak gitu? Oh, di rumah. Kalau misalnya di luar kayaknya jaga-jaga image dulu. Jangan
Tapi mana ada sih orang yang kayak nguping kamar mandi, pintu kamar mandi. Ya nggak sih? Kurang kerjaan banget sih. Iya. Tapi kalau misalnya di luar, waktu aku tuh di kamar mandi berkurang 15 menit. Jadi kayak lebih singkat gitu loh. Kayaknya nggak Entah 30 kenapa. menitan juga kayaknya lama sih. Iya nggak sih? Orang biasanya berapa lama sih? 5 menit. Kayak 10 sampai 20 menit lah maksimal gitu. Aku nggak tahu ya. Apalagi ya, we listen Apalagi and we don't judge. Ini giliran aku ya? Iya. Apa ya? Sebenarnya Apa nih? we listen and we don't judge. Aku tuh kalau ngampus, aku tuh kadang lagi di kelas, aku buka sepatu, terus aku naikin kaki ini. Makanya aku duduk paling belakang. Jadi kayak sebenarnya nggak sopan, cuman aku nggak tahu kayak kalau kaki tuh harus nyaman untuk biar fokus gitu kayak dengerin. Oh, oke. Jadi gitu. Aman kan aku? Tapi itu masih oke. Masih Oke lah ya. Masih oke Masih lah. aman. Oke. Anak SMA juga ada beberapa yang kayak gitu lah. Kamu SMA ya? Iya. Iya. Aku mau tanya, rok kamu ngespan nggak? It's great, aku anak baik-baik. Oh, kamu anak baik-baik. Baju kamu di crop nggak? Oh, tidak. 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 Baju kamu di press nggak? Tidak. 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 Ini dia. Dasi, gesper, topi, wajib Lengkap. banget. Lengkap. Nempel. How is amazed banget aku. Karena teman-temanku di SMA tuh kayak centil banget mereka gitu. Aku centilnya paling kayak lip tint gitu-gitu. Kamu juga kan maksudnya lip balm, lip tint. Tapi kita nggak sih dulu kayak ada di Sita gitu. Teman-temanku tuh pada sembunyiin di kotak bekal. Ya nggak sih? Kamu gitu nggak? Kamu nggak pakai lip tint ya? Aku pakai. Pakai. Aku pakai juga. Cuma kadang aku pakai cuman kayak di rumah terus udah nggak pakai lagi. Oh, jadi nggak tacap-tacap lagi ya? Sama dulu aku belajar ngalis di SMA. Walaupun sekarang nggak pakai sih, kayak males. Terus ngomong-ngomong soal razia, temen-temen gue kan maksudnya pada nge-crop kemeja, terus abis itu nge-span rok, ya kan? Kan temen-temenku tuh badannya pada lebih gede dari aku lah, maksudnya semok gitu. Terus pernah di satu momen ada razia, dan itu langsung digunting. Oh, roknya digunting langsung. Iya. Karena kan maksudnya dianjurin buat pakai legging lagi kan, maksudnya dalam. Iya. Terus habis itu udahlah kayak nih ada yang ketahuan digunting gitu. Terus salah satu temanku yang semok nih, tiba-tiba nyamperin ke kelasku karena kita beda kelas. Terus habis itu dia bilang, "Luna, ini tukeran dong roknya," gitu. Karena dulu aku roknya gombrong, kayak bisa nyapu lapangan gitu. Sumpah. Terus habis itu kemeja, tukeran rok, tukeran baju, karena nge-crop di dia itu masih bisa dikeluarin gitu loh di aku. Karena emang sesemok itu dulu temanku. Terus aku yang kayak, gue dosa nggak ya ngebantu orang nih gitu. Ngebantunya kayak gini, tapi kayak seenggaknya dia nggak harus beli rok lagi gitu. Oh, jadi emang bener-bener tukeran terus udah tukeran jadi hak milik gitu dong? Enggak, di hari itu. Oh, di hari itu doang? Pulang sekolah kayak, udah mana sih rok gue gitu. Gue mau pakai lagi gitu. Karena ya ngapain juga kayak di rumah gitu. Apalagi ntar bapak saya kayak, kamu iya span bener. rok gitu. Karena bukan tipeku gitu, maksudnya ngespan. Karena kalau kamu tahu, rok SMA itu ada yang bentukannya dari awal ngespan gitu loh, yang di. Oh iya. Ya, kalau itu masih aman. Tapi kalau ngespannya dari samping, itu kena. Abis rok kalian. Habis rok kalian. Untuk yang anak-anak SMK, ya, jangan bandel-bandel. Nih, dengerin kakaknya. Iya, karena saya tidak bandel. Iya, Anak baik-baik. anak baik-baik, insya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Gitu, cuman mungkin bikin orang tua saya pusing aja kali ya, karena bandel gitu. Oke. Kita lanjut, we listen and we don't judge ke kamu. Oh, tadi udah ya? Iya. We listen. Jujur, aku lagi mikir yang kedua apa? Yang kedua apa ya? Apa? We listen and we don't judge. Aku lagi nyari nih sebentar.
sekalian mikir juga buat yang ketiga kali. Aku lagi nyari tentang di sekolah juga nih, apa ya? Aku pernah, cuman aku lupa. Terus Tapi mungkin ini nggak terlalu yang mengherankan banget. Oke. Ini emang kayaknya setiap anak dulu SD dia pernah kayak gini juga. Oke. Jadi kayak aku pernah, dulu tuh kayaknya SD ada aja tiap hari masalahnya. Tau gak sih anak SD yang jangan temenin dia gini. Itu kamu pelakunya? Justru aku pernah jadi victim ya waktu itu. Oh. Jadi kayak kita berantemnya lewat surat. Jadi nih, Jadul banget lewat surat. aku duduk di belakang nih. Terus ada temen aku cowok di tengah. Dan teman yang ibaratnya musuh aku dulu nih di depannya lagi. Terus, kalau nggak pakai surat, bisik-bisikannya dia nih cowok ini, dia jadi perantaranya gitu loh. Oke, kanan kiri gitu. Kayak, bilangin ke dia, kamu ngapain sih kayak gitu? Kayak setan tau nggak? Ke dia. Anak SD tapi memang kayak kalau kalian pernah denger nih, bocil kematian itu anak SD. Sumpah. Ya kan? Era-eranya sih. Iya. Terus Sering banget. Kalau nggak surat-suratan, nanti yang di tengah jadi perantara. Ya, hoki aja sih kalau nggak ketahuan guru. Karena tuh suka ada yang ibaratnya ngadu. iya kayak suratnya ntar diselipin ke ini rapot-rapot atau buku-buku guru. Ya kan? Aku tahu banget lagi. Anak SD, ya kan? Surat-suratan. Terus apalagi di zaman SD? Apa cuman itu aja? Kamu pernah gak sih kayak confess gitu? Lewat surat waktu SD? Kalau aku yang confess, belum pernah. Cuman dulu kayak... Iya. Emang iya. Emang iya. Serius. Terus? Kenapa malu gitu sih? Kamu bohong ya? Enggak. Jadi waktu itu ada temen aku cowok waktu aku SD. Dia tuh, kita tuh deket karena kita main game bareng gitu loh. Dan dulu tuh aku kan belum yang ngerti-ngerti banget soal apa sih cinta gitu-gitu. Cuma kayak kenalnya suka-sukaan aja gitu. Kayak pacaran biar keren aja gitu loh. Oke, lalu? Terus ada cowok di kelas aku, emang kita sekelas mulu, kita main bareng. Terus nanti tuh dia ngedeketinnya dengan cara dia ngasih permen karet. Oke. Dia tuh dulu punya kayak kotak pensil yang zaman dulu yang dibuka langsung gede gitu loh, tau gak sih? Yang ada tingkatannya gitu kalau dibuka ya? Oke. Terus karena duduk di sebelah aku, dia buka. Isinya apa? Permen karet semua tuh. Kecintaan berarti sama kamu ya? Terus pernah dia, aku pernah sama dia di fase yang awkward gitu loh. Entah kenapa, canggung. Terus waktu itu pas kita lagi main game bareng, dia nulis, besok Senin kita ketemu ya, aku mau ngasih kamu coklat. Ih, ala-ala anak SD. Tapi kita ketemunya di depannya tangga ya. Terus kita ketemunya tuh, nih kan tangga. Terus ini ada tembok yang begini kan. Oke. Aku di sini, dia di sini. Yang nongol tangannya doang begini. Ya, apa surat? Coklat. Coklat. Oke. Ini antara lucu atau enggak aneh ya? Iya, makanya itu aneh. Tapi sampai sekarang masih berhubungan sama orang itu apa udah lost contact? Enggak, masih sih. Masih. Masih temenan deket aja. Terus Nanti dia... share videonya ke dia ya? Oh, jangan. Oh, kalau gitu jangan nonton Ya nggak apa-apa sih, karena ini masa-masa kecil jadi lucu. Iya. Terus dia pernah ngasih coklat yang 3 kilo. 3 kilo. Iya, 3 kilo. Dia taruh di kolong meja. Dia emang kemarinnya bilang mau ngasih coklat. Aku nggak expect segede itu dong. Oke. Pas aku nengok, balik-balik. Ah, apaan ini? Aku nggak nerima tapi. Aku taruh ke guru aku kasih. Itu apa? Karena nolak atau karena emang nggak tahu punya siapa jadi kasih ke guru? Aku tahu, cuman kayak... Aku tiba-tiba ngerasa, ih, aneh banget. Aku tiba-tiba takut coklat gitu kayak ya? gini. Iya. Terus nanti kalau dibawa pulang, orang rumah bakal bilang apa ya? Terus aku mikir, ini harganya berapa ini coklat segini? Kok aku dikasih gitu loh. Takut utang budi berarti. Oke. Itu nolak rezeki apa ya? Itu kalau di umur sekarang mungkin nolak rezeki, tapi di umur SD itu kayaknya hal yang membingungkan gitu. Nggak tahu ya, mungkin di zaman kita SD tuh masih membingungkan. Kalau zaman sekarang, ya kelakuan anak SD sekarang gimana gitu.
Aduh, aku kayak istighfar 33 kali. Astagfirullahaladzim gitu. Terus dulu kayak ibaratnya deket sama dia tuh udah seneng banget. Terus Oke. cuman kayak ngelihat dia 0,01 detik pun udah seneng banget. Ketemu di Oke. kantin seneng banget. Terus kayak nyenggol dikit aja seneng banget. Kayak udah berbunga-bunga banget. Kamu? Iya, dulu ya. Dulu. Dulu. Kayak emang harus di-share gak sih videonya? Iya nggak apa-apa sih dulu itu guys. Oh, dulu guys. Dulu ya. Kita lanjut ke We Listen And we don't judge. aku ya. Dulu aku zaman SD juga nih. Aku pernah nginjek puk kucing. Terus pas ditanya sama teman-teman sekelas aku nggak ngaku. Jadi kayak mereka tuh sampai ngecekin sepatu masing-masing gitu loh. Kayak, aduh gue lagi yang nginjek gimana ya gue nyembunyiinnya. Aduh gue malu lagi gitu. Terus sampai akhirnya kayak aku kamar mandi. Terus kayak, kamu tahu nggak sih kalau di kamar mandi sekolah SD itu ada kayak peralatan mandi yang biasa ngebersihin sekolah. Oh iya tahu Kan? Terus ada sikat gigi. Aku nggak tahu sih ini durhaka atau enggak ya. Tapi aku sikat sepatuku pakai sikat gigi. Pakai odol juga? Enggak. Pakai sabun. Terus aku yang kayak, aku nggak tahu itu sikat giginya ketahuan atau enggak. Aku sih berharap itu nggak dipakai ya sama yang ngebersihin sekolah untuk sikat gigi dia. Kalau sampai sekarang masih dipakai nih udah beberapa tahun ya, dosa jariah kayaknya. Wah, iya gak sih? Aneh juga sih kalau masih dipakai sampai sekarang. Iya sih, semoga ganti ya Allah gitu. Sekarang giliran kamu. Kayak tentang sekolah lagi deh. Udah nemu tapi. Sebentar. Oke. Dulu tuh SD lagi ya, SD. SD. We listen and we don't judge. Apa? Lagi di kelas kalau misalnya tiba-tiba ada yang buang gas tuh nyebelin gak sih? Dan orangnya tuh nggak mau ngaku gitu loh. Dan itu aku dulu. Aku nggak expect sih, maksudnya, oh ini pelakunya guys. DUDU, LUDU dulu. Wah, kayak kamu masih ada grup SD guys? Ada. Kamu share ini ya. Pengakuan dosa ini. Terus kayak nggak cuma sekali 2 kali gitu loh. Oh, oke. Dan aku nggak pernah tuh bilang, aku yang ngentut atau apa. Terus kalau misalnya lagi buang gas tuh nyari momen dulu. Lagi Iya. rame nih. Terus lagi kayak ada kamu yang- jadi orang paling kalem gitu ya, tiba-tiba kayak, Iya. Atau misalnya lagi buang gas terus sambil batuk gitu. Gitu. aku pernah nonton Hah? kayak gitu juga caranya, cuman batuknya telat, jadi keluar duluan gasnya gitu. Kamu gitu juga? Timingnya pas. Nah, Atau oke. kalau misalnya telat pun buang gasnya silent tau gak sih? Ya kayak, aduh, kayak ada Iya, effortnya iya. sedikit gitu ya. Oke. Atau buangnya nyicil-nyicil. Oh nyicil-nyicil Kalau bisa rame, ya? iya. Bisa Disimpan ya dulu guys? Gitu. Ternyata ini pelakunya. Kalau dulu aku SD, Hah? itu ada yang buang gas, itu tuh dicekin satu-satu tempat dicekin? duduknya. Iya, itu bener-bener bocil kematian. Kayak, udah nih, kayak istirahat. Tadi ada yang kentut nih guys, gitu. Terus habis itu, ini bangku nih tempat lala duduk, itu diciumin satu-satu. Sama siapa? Ada pokoknya kayak anak-anak cowok yang bandel banget, Oke. gitu, tau kan? Aduh, emang the real bocil kematian. Terus abis itu, udah nemu pelakunya, abis itu di papan ditulis. Ya kentut si ini guys, gitu. Tapi dulu SD, kamu ngerasa gak sih kayak, untuk ke kamar mandi tuh kayak malu gitu? Mau itu pup, mau itu pipis, or something? Enggak sih, dulu aku enggak. Enggak. Dulu aku malah suka kalau bolak-balik ke kamar mandi. SD? Iya, SD. Oh, aku Karena tipe kayak- yang takut. Oh gitu? Gurunya strict gitu atau? Enggak, digedor-gedor. Jadi kayak nggak tenang hidup gue di kamar mandi gitu. Justru aku senang ke toilet karena janjian sama temen aku gitu loh. Abis itu ke kantin kan. Enggak sampai segitunya. Dia kalau lagi jam pelajaran pasti ditutup kantinnya. Jadi Oke. kita nggak bisa ke sana. Nggak seru ya. Aku dulu SMA Tapi gitu. kita muter-muter sekolah. Jadi kayak iseng-iseng. gabut Iya, iseng-iseng school tour gitu loh. Duh guys, kayak better ke ini nggak sih, ke kantin gitu. Kayak nyogok ibu kantinnya gitu nggak? Kalau bisa sih mungkin iya dulu ya. Mama kamu mana ya? Kamu bilangin nih. Untung tidak ada di sini guys. Jadi Iya. aman.
Kayaknya gamesnya udah selesai nih. We listen and we don't judge. Ya, udah kelar guys. Kayaknya pembahasannya sampai situ aja ya guys. Bersama Salsabila Zahra. Terima kasih banyak udah nemenin aku ngobrol. Seru banget. Sama-sama. Semoga setelah ini kita ketemu lagi ya. Harus sih. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan pasti kita bakal ketemu lagi. Kita main We Listen and We We don't judge lagi. Ya. Ini masih banyak yang belum terkulik gitu nggak sih? Oke. Oke, sip. Jadi Salsa, aku pengen bikin ritual setelah podcast. Kita harus foto bareng. Oke. Nanti bakal kita pajang. Lucu banget. Ya kan? Ya. Oh ini di sini. Lucu ya. Aku nanti minta tanda tangan kamu dong di sini, boleh tidak? Boleh. Boleh ya? Oke. Gini. Oke. Itu senyamannya kamu lah. It's rap